Bab 167. Duda terpikat cinta sekretaris. Sedari tadi Julian mendiamkan Priscilla. Waktu makan siang juga Julian tidak ada mengajak Priscilla berbicara sedikit pun. Hal itu membuat Priscilla tidak nyaman, tapi dia juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. "Ekem," dehem Priscilla saat masuk ke dalam ruangan kerja Julian. "Ini tehnya," ucap Priscilla meletakkan satu gelas teh di atas meja kerja Julian. "Taruh saja di situ," balas Julian. Biasanya Julian akan langsung meminumnya dan mengucapkan terima kasih. Tapi kali ini jangankan meminumnya, mengucapkan terima kasih saja tidak. Gumam Priscilla seperti akan berbicara. "Ada apa? Aku masih sibuk sama pekerjaan aku. Kalau kamu bosan bisa jalan-jalan di luar," ucap Julian tanpa menatap Priscilla. Hati Priscilla sakit mendengar itu, ada setetes air mata yang tiba-tiba saja membasahi pipinya. Priscilla segera mengelap air matanya sebelum Julian melihatnya. Tapi nyatanya hal itu tidak berhasil, Julian sudah mengetahuinya tapi dia pura-pura tidak tahu. "Maaf," ucap Priscilla sambil tangannya meremasi ujung baju yang dia kenakan. Julian meletakkan berkas yang ada di tangannya, dia mendongakkan kepalanya menatap Priscilla. "Maaf untuk apa? Emang kamu ada salah?" balas Julian bertanya. Priscilla menggelengkan kepalanya karena dia memang merasa tidak memiliki salah pada Julian. "Ya sudah, untuk apa meminta maaf, kan udah tahu kamu gak punya salah sama aku," balas Julian. "Tapi kamu menghindari aku gak mau itu terjadi," ucap Priscilla memberanikan diri menatap Julian. "Kan kamu risih kalau aku kangen sama kamu, jadi aku ya tidak mau mengganggu kamu," jelas Julian. Dengan cepat Priscilla menggelengkan kepalanya. Tidak, Priscilla tidak menginginkan hal itu, dia tidak ingin Julian menjauhinya. "Enggak, aku enggak risih, aku cuma bilang kalau kamu terlalu lebay sampai kangen seperti itu kepadaku, padahal kita tiap hari juga video call waktu kamu di luar kota," balas Priscilla. Julian tersenyum pedih mendengar itu. Priscilla tidak tahu apa yang dia rasakan, makanya dia bisa berbicara seperti itu. "Aku emang kangen sama kamu, terserah kalau kamu bilang aku lebay, yang jelas aku memang merindukan kamu karena aku mencintaimu. Mungkin kamu bilang seperti itu karena kamu tidak merasakannya, kamu tidak mencintaiku makanya kamu bilang seperti itu," balas Julian kembali fokus menatap pekerjaannya. "Sudahlah, kamu pergi saja jalan-jalan kalau mau, aku ingin menyibukkan diriku dulu," lanjut Julian tidak bermaksud mengusir Priscilla, tapi ketika bersama Priscilla seperti ini dia selalu ingin memeluk Priscilla, jadi Julian lebih memilih menyibukkan dirinya dengan pekerjaan daripada harus mengganggu Priscilla. Merasa dirinya diusir, Priscilla pun langsung pergi keluar dari ruangan kerja Julian, dia langsung pergi ke kamarnya. Hufet. Hela nafas Julian setelah kepergian Priscilla. "Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu sama kamu, tapi aku tersiksa kalau terus-terusan bersama kamu, tapi aku tidak bisa mengungkapkan kerinduanku padamu," ucap Julian menatap pintu ruangannya yang sudah tertutup rapat. Sementara itu di posisi Priscilla, dia langsung berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Entah kemana nanti dia pergi, yang pasti tidak bertemu dengan Julian. "Aku tidak akan mengganggu kamu lagi, aku emang wanita jahat yang tidak bisa menghargai perasaanmu," ucap Priscilla pergi meninggalkan apartemen Julian. Tujuan utama Priscilla adalah kontrakannya dulu, meskipun dia sudah lama tidak tinggal di sana, tapi masa kontrakannya itu masih ada karena dulu dia membayar langsung 1 tahun.
Dan sekarang dia akan kembali lagi di tempat tinggalnya dulu. Untuk apa dia tinggal di apartemen mewah kalau dirinya sendiri diabaikan saat berada di sana? Lihatlah sepasang suami istri yang masih muda itu. Mereka sama-sama merasa tersakiti tapi tidak ada yang berkaca. Harus berbuat seperti apa ketika menyikapi masalah dalam rumah tangganya. Julian yang ingin dibalas cintanya, dan Priscilla yang tidak menyadari perasaannya. Mas, nanti setelah dari mall kita langsung ke panti ya? Aku kangen banget sama adik-adik aku. Udah lama juga aku tidak ketemu ibu, ucap Rebecca saat mereka dalam perjalanan menuju mall terbesar di kota itu. Malam hari Rebecca mengajak Stefan untuk jalan-jalan di mall berdua saja. Katanya ingin pacaran dengan Stefan, dan Stefan sebagai suami yang baik pun langsung menuruti permintaan istrinya. Apa tidak kemalaman yang, bagaimana kalau besok saja? Aku besok juga masih libur kok kerjanya, balas Stefan yang merasa kemalaman kalau harus pergi ke panti setelah pulang dari mall. Iya sih, pasti nanti kalau kita datang ke panti adik-adik juga pada udah tidur. Ya udah deh, besok aja sekalian kita ajak Bril, biar besok kita bisa berlama-lama juga di sana, balas Rebecca mengiyakan saran Stefan. Tak berapa lama akhirnya mereka pun sampai di mall. Stefan langsung mengikuti kemanapun Rebecca mengajaknya. Rebecca mulai memilih pakaian untuk dirinya, Stefan dan juga Bril, dan setelah itu dia berpindah ke tempat penjual tas-tas branded yang harganya tidak ada yang murah. Mas, aku mau ke kamar mandi dulu, kamu tunggu aku di sini aja ya, ucap Rebecca yang merasa ingin membuang air kecil. Mas, antar ya, balas Stefan ingin mengantarkan Rebecca ke kamar mandi. Jangan ah Mas, malu sama yang lain. Udah kamu tunggu di sini saja, aku gak lama kok, tolak Rebecca karena kamar mandi yang akan dia pakai itu khusus untuk perempuan, jadi dia malu kalau Stefan harus mengantarnya sampai Kendala. Tapi yang, udah ah kamu tunggu aku di sini saja, udah gak tahan aku pergi dulu. Rebecca langsung pergi meninggalkan Stefan di sana. Hufet. Hela nafas Stefan menyikapi sikap istrinya yang sangat keras kepala. Jarak kamar mandi dengan posisi Stefan memang tidak terlalu jauh, hanya berbelok ke kanan sudah sampai di kamar mandi dan juga ada arah ke dapur buat karyawan yang bekerja di mall. 15 menit berlalu, tapi Rebecca tak kunjung datang menghampiri Stefan. Hal itu membuat perasaan Stefan tidak tenang. Stefan pun langsung pergi menuju kamar mandi cewek untuk mengecek keberadaan istrinya. Maaf Mbak, mau tanya, apa di dalam ada wanita yang memakai baju bunga-bunga krim? Tanya Stefan pada wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi. Stefan menanyakan keberadaan istrinya apakah masih ada di dalam atau tidak. Sepertinya tidak ada Tuan, karena saya yang paling terakhir keluar dari dalam, jawab wanita itu dan langsung pergi meninggalkan Stefan. Stefan pun tak bisa menahan diri lagi, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi wanita untuk mencari keberadaan Rebecca. Beruntungnya kamar mandi tengah kosong jadi tidak ada yang bakalan berpikir macam-macam kepadanya. Bab 168. Sayang, kamu ada di dalam kan? Ucap Stefan sambil mencari Rebecca di bilik-bilik kamar mandi. Hening tidak ada jawaban di sana. Stefan pun terus membuka semua pintu bilik kamar mandi hingga bagian ujung tapi tak juga mendapati ada istrinya di sana. Sayang, please kamu jangan buat aku khawatir. Kamu di mana sih? Stefan mencari keberadaan Rebecca di sekitar kamar mandi. Bahkan dia sampai nekat menerobos masuk ke dalam dapur karyawan tapi tak kunjung juga menemui istrinya. Cepat kerahkan semua anak buah kita, istriku hilang, sepertinya dia diculik. Aku ada di Mall XXX, ucap Stefan menghubungi Alex agar segera mengerahkan semua anggota TDC untuk mencari keberadaan istrinya. Baik King,
balas Alex. Stefan tidak menyerah begitu saja, dia langsung pergi menuju ruangan CCTV untuk mencari keberadaan istrinya. Dia juga sudah memerintahkan anak buah yang sedari awal mengikuti kedatangannya ke mall untuk mencari keberadaan Rebecca di seluruh penjuru mall. Tidak ada pergerakan di CCTV Tuan, sepertinya penculik itu sudah hafal dengan titik-titik CCTV yang ada di sini, ucap penjaga CCTV yang membantu Stefan melacak Rebecca. Tunggu Pak, sepertinya ini ada yang aneh. Jamnya kenapa bisa berubah? Kemana bagian detik ke-30 sampai 60 kok gak ada? Ini tiba-tiba kembali lagi ke detik 1, ucap Stefan yang memerhatikan CCTV di hadapannya seperti ada yang janggal. Benar Tuan, saya baru menyadari itu, sepertinya sudah ada yang merentas keamanan CCTV kita Tuan, balas penjaga CCTV yang baru menyadarinya. Pak, tolong terus bantu saya melacak ke seluruh CCTV yang ada di mall ini dan sekitarnya. Ada beberapa anak buah saya yang bakalan membantu Anda, saya harus pergi dulu. Baik Tuan, akan kami lakukan, balas penjaga CCTV itu dan Stefan langsung pergi dari sana. Lengku Rebecca mengerahkan tangannya tapi itu tidak bisa. Hal itu membuat Rebecca dengan cepat membuka matanya. Di mana aku, dan kenapa tanganku diikat? Gumam Rebecca yang tidak mengenali tempat dia saat ini berada. Tolong, siapapun tolong aku, teriak Rebecca meminta tolong. Tapi sepertinya di sekitarnya tidak ada orang sama sekali, karena dia tidak mendengar ada kehidupan di sana. Di mana aku? Mas Stef, tolong Becca. Becca takut, ucap Rebecca ketakutan. Kalau saja Rebecca hanya seorang diri mungkin dia akan nekat melakukan segala cara, tapi sekarang ada nyawa lain yang berada di perutnya, jadi dia ketika ingin bertindak harus berpikir 2 kali agar tidak membahayakan nyawa calon anaknya. Sayang, kamu bantu Mommy berdoa ya, semoga Papi segera menemukan kita agar kita bisa segera keluar dari sini, ucap Rebecca menatap perutnya yang sudah membuncit. Tangan diikat, kaki diikat dan tubuh yang terduduk di kursi yang sudah usang membuat Rebecca tidak bisa banyak bergerak. Dia takut bergerak sedikit saja bisa membuat kursi itu patah dan dirinya terjatuh. Hal itu akan sangat bahaya buat calon anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Rebecca mengingat tadi setelah dia pamit kepada Stefan dia langsung pergi ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi tiba-tiba ada yang membekap mulutnya dari belakang hingga membuatnya tidak sadarkan diri, dan setelah itu Rebecca tidak tahu lagi apa yang sudah terjadi kepadanya dan di mana dia saat ini. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu gudang itu terbuka membuat Rebecca refleks melihat ke arah sana. Rupanya kau sudah sadar, ucap orang itu yang sama sekali tidak Rebecca kenali. Dari wajahnya saja sudah menyeramkan, tatapan matanya yang tajam dan jangan lupakan benda yang ada di tangannya yang berhasil membuat Rebecca ketakutan. Bukan pistol atau parang, tapi orang itu membawa balok yang cukup besar. Rebecca berpikir mungkin orang itu akan menyakiti dirinya menggunakan benda itu. Siapa kamu? Untuk apa kamu menculikku? Tanya Rebecca memberanikan dirinya. Tidak penting kamu tahu siapa diriku, yang penting sekarang nyawamu ada di tanganku, balas orang itu dengan seringai yang sangat menyeramkan. Hal itu tentu saja membuat Rebecca ketakutan. Tolong lepaskan aku gak ada membuat masalah sama kamu, tolong jangan sakiti aku dan calon anakku, pinta Rebecca agar orang itu melepaskannya. Cih, tidak semudah itu, susah-susah aku menculikmu, mana mungkin aku akan melepaskanmu begitu saja, itu tidak akan mungkin terjadi Nona, balas orang itu dengan berjalan memutari Rebecca sambil tangannya menggerakkan balok kayu itu hingga membuat Rebecca semakin ketakutan. Apa yang kamu inginkan saya akan memberikannya,
Tapi tolong lepaskan aku, jangan sakiti aku, mohon Rebeka. Kau ingin tahu apa keinginanku? Keinginanku adalah kau mati dan suamimu menderita karena kepergianmu, balas orang itu. Apakah kau mengenal suamiku? Tanya Rebeka. Rebeka berpikir apakah orang itu adalah salah satu musuh Stefan, karena yang Rebeka tahu Stefan adalah seorang mafia, dan sudah jelas pasti suaminya itu memiliki musuh di luaran sana. Ya, aku mengenalnya, dan karena suamimu itulah aku menderita, jadi dia dan keluarganya juga harus menderita, balas orang itu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Rebeka lagi. Antonio Tiger Roberto, suami dari selingkuhan suamimu, jawab orang itu yang tak lain adalah Antonio sendiri. Tidak, itu tidak mungkin, suamiku tidak mungkin selingkuh apalagi merebut milik orang lain, balas Rebeka tidak percaya. Kau mana tahu kisah kelam suamimu? Suamimu itu sudah merebut istriku tercinta, dan sekarang aku harus kehilangan istriku karena suamimu, jadi aku akan membuat dia kehilangan dirimu dan juga calon anak kalian, balas Antonio. Tolong maafkan aku meminta maaf atas kesalahan suamiku, tolong lepaskan aku, mohon Rebeka. Diam kau, jangan berisik, kau sama saja dengan anak tirimu itu, selalu berisik buat kepala pusing aja, balas Antonio menyuruh Rebeka diam. Ceklek. Pintu gudang itu kembali terbuka, menampilkan sesosok laki-laki yang sama juga menyeramkan tapi masih menyeramkan Antonio. Tuan, ucap Joan dan langsung membisikkan sesuatu kepada telinga Antonio. Siksi, siapkan semuanya, kita akan segera pergi dari sini, balas Antonio setelah mengumpat. Baik tuan, kalian bawa wanita ini ke mobil. Joan memerintahkan anak buahnya yang mengikutinya untuk membawa Rebeka pergi dari sana. Tidak, kalian mau bawa aku kemana lagi? Aku gak mau, berontak Rebeka meminta untuk dilepaskan. Bius dia, biar tidak menyusahkan jalan kita, dan buang semua perhiasan yang dia pakai, saya curiga kalau ada GPS di tubuhnya, perintah Joan pada anak buahnya dan langsung mereka laksanakan. Tidak, aku tidak mau, tolong jangan bawa aku pergi lagi tuh. HMMTT. Rebeka kembali dibekap dan tak berapa lama dia langsung pingsan. Mereka segera mengambil perhiasan atau benda apapun itu yang menempel pada tubuh Rebeka kecuali pakaian Rebeka dan langsung membuangnya di sana. Joan curiga kalau di tubuh Rebeka ada GPS-nya, itu sebabnya membuat Stefan dan atek-ateknya mudah menemukan keberadaan Rebeka. Setelah semuanya beres, mereka segera membawa Rebeka pergi lewat pintu belakang. Dan setelah menjauh dari sana, Antonio langsung memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan bom di gudang itu hingga membuat gudang itu hancur lebur tak tersisa. Bab 169. Suara menggelegar itu membuat Stefan dan beberapa anak buahnya yang menuju gudang tempat Rebeka disekap itu seketika menghentikan mobilnya. Kiking, gagap Alex menghampiri mobil Stefan. Suara bom dari mana itu? Tanya Stefan yang begitu hafal dengan suara-suara begituan. Itu dari gudang tempat Nyonya Rebeka disekap, King, jawab Alex tergugu. Tidak, itu tidak mungkin, mereka tidak akan mungkin melakukan hal itu kepada istriku, itu tidak mungkin, tak percaya Stefan. Stefan langsung melajukan mobilnya kembali menuju gudang yang dibuat untuk menyelap Rebeka. Dari mana mereka tahu kalau Rebeka berada di sana? Itu semua dapat dengan mudah Stefan lakukan, karena dia sudah mewanti-wanti dari jauh hari untuk meletakkan GPS di cincin pernikahan yang selalu istrinya kenakan. Sampai di sana Stefan langsung turun dari mobilnya dan tubuhnya rasanya tidak bisa lagi untuk berdiri, melihat gudang itu sudah rata dengan tanah,
pertahanan Stefan luruh, dia terduduk lemas menatap gudang itu. Tidak, itu tidak mungkin, Rebecca tidak mungkin ada di sana, tidak, itu tidak mungkin. Stefan menatap kosong ke arah sana, dia tidak percaya kalau akan jadi seperti ini. Sayang, kamu tidak mungkin kan meninggalkan aku, katanya kita akan bersama-sama terus, katanya kamu ingin merawat anak kita bersama sampai kita tua nanti, lalu kenapa kamu meninggalkanku? Hicks menangis, ya Stefan menangis meratapi kepergian istrinya. Steph, Alex langsung merangkul pundak Stefan. Di saat seperti ini Alex tahu bagaimana dia harus menempatkan dirinya. Kenapa? Kenapa mereka begitu tega? Istriku tidak salah apa-apa, tapi kenapa mereka menyakitinya? Bahkan anakku yang belum bisa melihat dunia ini pun ikut menjadi korban kesalahpahaman mereka. Sedih Stefan. Sabar Steph, gue tahu lu sekarang lagi terpukul banget. Kita harus menelusuri gudang ini. Siapa tahu di dalam sana tadi tidak ada siapa-siapa. Lu harus berpikir positif. Lu percayakan semuanya pada Tuhan. Yakin pada Tuhan kalau Tuhan akan melindungi istri dan calon anak lu, ucap Alex dengan bijak. Benar? Apa yang Alex bilang itu benar? Bisa saja istrinya tidak ada di dalam gudang. Bisa saja mereka sudah membawa istrinya pergi dari sana, pikir Stefan. Stefan langsung bangkit dan dia mengelap air matanya yang luruh. Dia tidak boleh lemah. Dia harus segera menyelamatkan istri dan calon anaknya yang tidak tahu apa-apa dalam masalah peperangan ini. Kerahkan semua anak buah kita yang ikut untuk menyelusuri gudang ini, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Perintah Stefan menyuruh Alex agar segera mengawal anak buahnya untuk menyelusuri gudang itu. Baik King, akan segera saya laksanakan, balas Alex yang kembali dalam mode atasan bawahan. Alex segera memerintahkan pada mereka untuk mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan acuan bukti. Dia juga ikutan membantu mencari jejak Rebecca di sana. Sementara itu, di tempat Julian, dia baru saja bangun dari tidurnya. Julian ketiduran di ruang kerjanya karena mungkin masih kelelahan sehabis pulang dari perjalanan jauh. Dia segera menghidupkan handphone yang ada di sampingnya dan matanya langsung melotot melihat ada banyaknya notifikasi dari Stefan dan Alex. Astaga, apa yang sudah terjadi? Rebecca hilang, Rebecca diculik, kaget Julian. Julian segera bangkit dan pergi ke kamarnya untuk memberitahu Priscilla, tapi saat dia sampai di kamar dia tidak mendapati adanya Priscilla di sana. Loh Priscilla sayang, kamu di mana? Teriak Julian mencari keberadaan Priscilla. Dicari ke kamar mandi, dapur dan ruang tamu tapi masih juga tidak menemukan kebenaran Priscilla. Hal itu tentu saja membuat Julian khawatir, terlebih ini sudah tengah malam, kemana istrinya itu pergi? Apa dia pulang ke kontrakan? Gumam Julian berpikir kalau Priscilla pulang ke kontrakannya. Apakah tadi perkataanku menyakitinya? Lanjut Julian. Ah sudahlah, aku harus segera pergi mencarinya, dan setelah itu menemui Stefan untuk menanyakan keadaan Rebecca. Julian segera bersiap, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan setelah itu dia langsung ganti baju dan pergi dari apartemen. Priscilla yang berada di kontrakan pun tidak bisa tidur. Entah kenapa begitu, ataukah karena selama 3 bulan ini dirinya sudah terbiasa dengan kasur tidur yang nyaman, sedangkan di kontrakannya hanya ada kasur lantai yang sudah usang. Sayang, kamu pasti gak nyaman ya kita tidur di sini, makanya kamu gak mau mama tidur, ucap Priscilla mengajak anaknya untuk berbicara. Selain itu, biasanya juga Priscilla akan tidur dalam dekapan dan elusan halus di perutnya dari Julian. Tentu saja dia pasti merindukan itu, tapi untuk pulang kembali ke apartemen itu tidak mungkin karena ini sudah larut malam. Mas Julian sedang apa ya? Apa dia mencari keberadaanku?
Atau dia malah senang karena aku tidak ada di apartemen, gumam Priscilla memikirkan Julian. Priscilla bangun dari tidurnya, dia berjalan menuju jendela dan membuka gorden jendela kontrakannya. Dia seperti melihat ada mobil Julian datang tapi Priscilla segera menyangkalnya. Itu tidak mungkin, Julian tidak mungkin datang malam-malam ke sini. Saking kepikirannya sampai-sampai aku seperti melihat keberadaannya, gumam Priscilla menutup kembali gorden jendelanya karena tak ingin semakin dipermainan oleh halusinasinya. Tok tok tok. Belum juga Priscilla menjauh dari pintu dan jendela, pintu kontrakannya sudah diketuk dari luar. Siapa malam-malam seperti ini yang mengetuk pintu kontrakanku? Gumam Priscilla bertanya-tanya. Sayang kamu ada di dalam kan? Ini aku Julian, ucap Julian setelah kembali mengetuk pintu kontrakan Priscilla. Astaga itu benar-benar Mas Julian, tak percaya Priscilla setelah dia memastikan dengan membuka gorden jendelanya kembali untuk melihat siapa orang yang ada di luar. Buka pintunya yang di luar banyak nyamuk, ucap Julian membuat Priscilla segera membuka pintu kontrakannya. Kamu kok datang ke sini malam-malam, ada apa? Tanya Priscilla bodoh. Tentu saja mencari istriku yang malam-malam tidak ada di kamar, jawab Julian berbaring di atas kasur lantai milik Priscilla. Sini tidur udah malam, gak baik ibu hamil malam-malam begadang, lanjut Julian menyuruh Priscilla agar berbaring di sampingnya. Emang kamu bisa tidur di sini? Aku aja yang dulu biasa tidur di sini sekarang malah gak bisa tidur karena gak nyaman, balas Priscilla menuruti permintaan Julian untuk berbaring di sampingnya. Kamu gak bisa tidur bukan karena gak nyaman dengan tempatnya, tapi itu karena gak ada aku yang peluk kamu, balas Julian yang mulai mengelus perut Priscilla dari belakang. Nanti abis kamu tidur aku pergi lagi ya. Jangan buka pintu sembarangan kalau bukan aku yang ketuk. Aku ada urusan dengan Alex sama Stefan, ucap Julian memberitahu Priscilla kalau dirinya hendak pergi kembali nanti setelah Priscilla tidur. Kamu mau kemana? Tanya Priscilla. Besok aku kasih tahu, sekarang kamu tidur dulu ini udah tengah malam, balas Julian dan langsung dituruti Priscilla karena dirinya sebenarnya memang sudah ngantuk. Dan benar saja setelah mendapatkan pelukan dari Julian Priscilla langsung tidur, dan setelah memastikan istrinya tertidur dengan nyenyak Julian pergi dari sana, tak lupa dia mengunci pintu kontrakan Priscilla agar tidak ada yang bisa masuk.